Cupid dan Psyche. Dikatakan bahwa cinta itu buta. Namun mereka yang sedang mengalaminya sering berkata sebaliknya. Cinta, kata mereka, memberi mereka penglihatan yang jelas, kekuatan karakter, dan ringan hati. Ya, cinta adalah sebuah hal yang aneh, tapi tidak seaneh kehidupan itu sendiri. Psyche! Psyche! Sesuatu yang akan segera diketahui oleh seorang gadis muda dan keluarga kerajaannya. Oh, di mana putriku itu? Kami di sini, Ayah. Tapi di mana saudarimu yang satu lagi? Oh, Psyche. Dia keluar berjalan-jalan dengan salah satu teman prianya. Oh, itu luar biasa. Mungkin yang satu ini akan menjadi orang yang tepat. Oh, aku meragukan itu, Ayah. Mengapa demikian? Kalian berdua telah menemukan pangeran sebagai suami. Mengapa harus berbeda untuknya? Parasnya terlalu cantik, Ayah. Pria takut mereka tidak bisa menjaganya. Ya, bahkan dikatakan bahwa Venus sendiri cemburu dengan kecantikannya. Bah, Dewi kecantikan itu sendiri? Cemburu? Cemburu? Apakah benar begitu? Oh, konyol. Kelihatannya begitu, Nyonya. Lalu apa pendapatmu tentang itu? Apakah dia lebih cantik? Aku mengerti. Panggilkan anakku. Kalau kau dapat menemukannya terjaga, itu saja. Kau memanggilku, Ibu? Anakku, aku punya pekerjaan untukmu. Pekerjaan yang paling penting. Seiring berlalunya hari, para bangsawan tiba dari kota-kota tetangga untuk melihat sekilas Psyche yang sekarang jadi terkenal. Perhatian ini membuat marah Venus yang percaya bahwa dia dan hanya dia yang harus dipandang dengan kasih sayang. Rencananya sederhana. Mengetahui bahwa panah Cupid membawa suka atau duka seumur hidup, dia memerintahkan putranya untuk melukai Psyche yang berharga, dan dengan melakukan itu menyebabkan dia jatuh cinta dengan makhluk yang paling dibenci dan ditakuti di seluruh umat manusia. Tapi bahkan rencana sederhana pun bisa tidak berhasil. Masih belum ada kabar dari anakku? Belum, Nyonya. Kami telah mencari dia kemana-mana, tapi tidak ada. Mereka yang ingin tetap hilang jarang ditemukan. Terlepas dari itu, kegagalannya sangat jelas. Inilah saatnya aku menangani masalah dengan tanganku sendiri. Ya, Psyche tersayang, istirahatkan matamu yang indah itu. Untuk malam ini, mata para pria tidak akan lagi memandangmu dengan senang hati. Sejak hari itu, tidak ada satupun yang datang untuk merayu Psyche. Ditinggalkan juga adalah kota besar mereka yang mengalami masa-masa sulit. Toko-toko tutup dan pedagang beralih ke hal yang lebih baik. Begitu kuat mantra Venus, sehingga pria dan wanita akan berpaling dari Psyche untuk menghindari kutukan. Tidak ingin putri mereka menjalani kehidupan sebagai pelayan tunggal, raja dan ratu melakukan perjalanan putus asa untuk meminta bantuan. Apa kau cukup yakin? Daunnya tidak bisa berbohong. Sang putri tidak akan pernah menikah dengan pria fana. Dia harus diberikan kepada orang yang menunggunya di gunung yang terlupakan. Dia adalah orang yang ditakuti oleh dewa dan juga manusia. Ini tidak mungkin. Tapi, maaf, anakku. Apa yang harus kita lakukan? Antarkan dia ke puncak gunung. Calon suaminya akan datang padanya dan mengambilnya sebagai istrinya.
Tapi, bagaimana kita bisa mengenalinya? Dia akan sulit untuk dilewatkan karena dia adalah naga. Oh! Itu tidak mungkin. Itu tidak nyata. Saiki, apa yang kau lakukan? Kemana kau pergi? Karena akulah kenapa sang dewi menjadi marah. Serahkan aku, ayah. Saiki, tidak, tunggu! Jika aku tunduk padanya, maka mungkin kota itu akan makmur sekali lagi. Jangan lakukan ini. Kau harus membiarkan aku pergi, ayah. Jadi Saiki lari. Saiki! Dia berlari sampai kakinya tidak kuat lagi. Tapi semoga beruntung, ini adalah takdir. Mengapa kau putus asa? Maaf. Semuanya tidak seburuk kelihatannya. Apa? Di mana? Dan kau siapa? Aku dikenal sebagai Zephyr, angin barat. Oh, terima kasih. Itu jauh lebih baik. Sama-sama. Apa kau siap? Siap? Siap untuk apa? Untuk bertemu tuanku tentu saja. Tuanmu? Aku... Jangan takut, kau tidak dalam bahaya. Oh, astaga. Halo? Semua yang kau lihat adalah milikmu, putri. Jangan takut, perintahkan saja kami, karena kami di sini untuk melayanimu. Kami? Dipandu oleh roh yang baik hati, putri muda itu lalu diajak berkeliling ke istana barunya. Pastinya, pikirnya, suaminya bukanlah monster. Tapi suatu kekuatan yang luar biasa tidak terlihat seperti semua roh yang lainnya. Saat malam tiba, dia akan datang. Suaranya, suara indah dewa, adalah satu-satunya bagian dirinya yang dia kenal. Seringkali dia meminta untuk tinggal bersamanya sepanjang hari, sehingga dia bisa melihat sekilas wajahnya. Tapi ini tidak akan dia izinkan. Jangan pernah meragukan aku, Saiki. Percayalah bahwa hanya cinta yang aku minta darimu. Percayalah padaku. Selama beberapa hari, Saiki merasa puas. Tetapi seiring berjalannya waktu, dia mulai memikirkan orang tua dan saudari perempuannya. Dia bertanya apakah mereka memikirkannya sama seperti dia memikirkan mereka. Suatu malam, kesepian terlalu berat untuk ditanggungnya. Dia memohon kepada suaminya untuk mengizinkan saudari perempuannya datang dan berkunjung. Dia tetap diam, tapi tidak menolak permintaannya. Keesokan harinya, Zephyr memberinya sebuah kejutan. Oh, aku sangat merindukan kalian berdua. Kau bisa membayangkan betapa terkejutnya kami setelah lama tidak mendengar kabar darimu. Ya, kami mulai takut kalau ada hal terburuk yang terjadi padamu. Tidak perlu takut, aku aman. Tapi apa kau bahagia? Tentu saja, mengapa kau bertanya? Kau terlihat seperti kesepian. Tapi dengan semua hal yang bisa disediakan suaminya, aku yakin kalau dia tidak akan kesepian. Ya kan, Saiki? Setelah beberapa hari, para saudarinya cemburu dengan nasib baik dari Saiki. Dalam kepahitan mereka, mereka datang dengan rencana untuk menghancurkan Saiki dan hidupnya yang sempurna. Tidak akan kulakukan. Saiki sayangku, apakah kau tidak penasaran seperti apa rupa suamimu itu? Tentu saja, tapi aku menghormati keinginannya. Dia adalah suami yang baik dan juga penyayang. Bagaimana kau bisa yakin itu? Mungkin suami nagamu itu hanya menggemukkanmu untuk dimakan suatu hari nanti. Tidak, kau salah. Kalau begitu buktikan kalau kau benar dan kami salah. Ambil lampu dan temui dia malam ini saat dia tidur. Kau lihat saja sendiri. Bawa ini bersamamu. Apa? Kenapa? Ya, jika dia seperti yang kau katakan, kau tidak akan membutuhkannya. Akan tetapi, kalau dia adalah apa yang kita tahu, gunakan itu dan semua hartanya akan jadi milikmu.
Aku tidak bisa melakukannya. Pikirkan baik-baik, Saiki. Hari-hari berlalu, dan semakin Saiki memikirkan apa yang dikatakan saudari perempuannya, semakin masuk akal semuanya. Hampir seperti menemukan potongan yang hilang, teka-teki yang tidak lengkap. Dia harus mencari tahu. Oh, Saiki, mengapa kau ragu? Aku... Cinta tidak bisa hidup di mana tidak ada kepercayaan. Apa yang telah aku lakukan? Saiki mencari suaminya yang tercinta selama beberapa hari, tetapi tidak dapat menemukannya. Patah hati dan malu, dia tidak bisa memikirkan tempat lain untuk berpaling selain Venus sendiri. Aku datang mencari suamiku. Putramu, tolong, aku butuh bantuanmu. Mengapa kau mencari apa yang tidak bisa kau miliki? Aku mencintainya. Cinta? Apa yang kau ketahui tentang cinta? Tanpa dia, aku tidak menginginkan apapun. Aku tidak merasakan apapun. Aku bukan apa-apa. Kau adalah gadis muda yang bodoh, yang tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Kau benar, itu sebabnya aku datang ke sini. Tunggu. Satu-satunya cara bagi orang sepertimu untuk menemukan cinta sejatimu adalah melalui ketaatan dan pelayanan. Pelayanan? 3 tugas. 3 tugas sederhana. Selesaikan itu dan aku akan berbicara dengan putraku atas namamu. Apa yang harus aku lakukan? Agar layak dicintai, seorang harus bekerja keras. Oleh karena itu, kau harus memisahkan semua yang ada di ruangan ini dan menyortirnya menjadi 4 tumpukan yang rapi. Apa? Aku bisa mengerjakan seumur hidupku dan tidak menyelesaikan tugas sebesar ini. Itulah mengapa kau harus bekerja keras. Aku berharap ini sudah selesai malam ini. Malam ini? Tapi itu tidak mungkin. Maka buktikan kepadaku dan juga suamimu betapa banyak akalmu. Saat Saiki menangis, dia melihat gundukan biji-bijian bergerak di sekelilingnya di jalan kecil. Semut, sekelompok besar semut muncul dari lantai dan mulai memilah-milah biji-bijian. Selama sisa hari itu, Saiki dan pasukan miniaturnya bekerja sama untuk menyelesaikan tugas yang mustahil. Gadis penipu. Maaf, aku pasti sudah tertidur. Apakah kau senang? Senang? Ini tidak mungkin. Ini adalah pekerjaan anakku dan bukan milikmu. Tapi jangan khawatir, kau akan segera menjadi kenangan baginya. Makan ini dan istirahatlah dengan baik. Kau akan membutuhkannya. Keesokan paginya, Venus membawa Saiki ke tepi sungai terdekat, menunjuk ke sisi lain dan berkata, "Apakah kau melihat hutan di sisi lain itu?" "Iya." "Itu adalah rumah bagi kawanan domba. Tapi bukan sembarang domba. Domba ini memiliki bulu emas. Agar layak mendapatkan cinta, seseorang harus berani. Tugasmu yang selanjutnya adalah memberiku kunci emas dari masing-masingnya." "Hanya sepotong wol mereka? Itu saja?" "Itu saja." "Saat matahari terbenam lagi, iya kan?" "Kau gadis yang cerdas. Aku serahkan padamu."
Berhati-hatilah, Saiki yang lembut. Itu bukan domba biasa. Aku mengerti. Saat matahari sedang tinggi, mereka ganas seperti serigala. Tetapi ketika matahari mulai terbenam, mereka beristirahat dan bermimpi. Kemudian kau dapat menyeberang dan memetik kunci emas mereka dari semak dan semak-semak. Ketika domba tertidur, Saiki melakukan apa yang dikatakan makhluk air itu. Dia menyeberangi sungai dan dengan aman mengambil semua wol emas yang dia butuhkan. Dengan lengan yang penuh, dia berjalan kembali menyeberangi sungai saat Venus muncul. Ini bulu emasmu? Tidak ada manusia yang bisa selamat dari ini. Kau telah membuktikan diri kau sebagai pekerja keras dan juga pemberani. Tetapi mari kita lihat, apakah kau siap untuk tugas yang selanjutnya? Aku akan menghadapi kematian itu sendiri karena cintaku. Kalau begitu, baiklah. Ambil ini dan lakukan perjalanan ke tanah orang mati. Di sana kau akan meminta Proserpina untuk menempatkan sebagian kecantikannya ke dalam kotak dan mengembalikannya kepadaku. Proserpina, ratu orang mati, cepat pergilah sekarang. Kalau aku harus menghadapi kematian untuk menyentuh wajah cinta sekali lagi, itu hanyalah harga kecil yang harus dibayar. Tunggu, Saiki. Jika kau melewati gerbang itu, Aku siap menyambut kematian daripada menjalani hidupku tanpa cintaku. tidak perlu. Ada sebuah cara lain. Cara lain? Iya, letakkan kotak di dekat gerbang. Aku akan meminta Proserpina mengisinya dengan kecantikannya dan mengembalikannya kepadamu. Kenapa kau melakukan ini? Untuk mencegahmu menderita pada takdir. Ambillah. Bagaimana kau mengisinya begitu cepat? Kau mengajukan banyak pertanyaan yang jawabannya sulit. Bawalah kotak itu ke Venus, tapi hati-hati jangan sampai membukanya. Terima kasih, suamiku dan aku akan sama-sama berterima kasih. Pergi sekarang. Terlepas dari upaya terbaiknya, Saiki tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke dalam kotak. Dan disinilah dia tidur sampai Cupid menemukannya. Cinta tidak melupakanku. Bagaimana aku bisa? Kita terikat oleh ikatan cinta. Tidak ada yang bisa memisahkan kita. Oh, sayangku. Hari ini kita menjadi saksi peristiwa yang luar biasa. Cinta telah kembali setelah menang atas kesulitan. Selain itu, adakah di sini yang akan keberatan dengan pernikahan antara Cupid dan Psyche? Bagus. Hip. Silakan. Saat kupu-kupu muncul dari kepompongnya, demikianlah Psyche berkembang dari kehidupan menjadi keabadian. Dan begitulah Psyche dan Cupid bersatu dalam kebahagiaan abadi dalam hidup mereka. Karena cinta itu adalah hal aneh, tapi tidak seaneh dari hidup itu sendiri.